Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sementara itu, di pintu masuk rumah sakit internasional, Boy berjalan dengan tergesa-gesa sambil menarik tangan gadis gila yang sudah menfitnah dan merusak mobil Mark. Om, Kak, kita mau apa ke rumah sakit? Siapa yang sakit? Tita berjalan terseret-seret karena kakinya masih terasa lemas saat keluar dari dalam mobil. Bagaimana tidak lemas jika menaiki mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi? Sudah aku katakan, jangan banyak bertanya. Boy terus berjalan dengan wajah yang cemas. Ia takut terjadi sesuatu pada maminya. Kau mau kemana? Boy menarik tangan gadis itu yang hendak melarikan diri. Tita mau pulang. Siapa yang mengizinkanmu pulang? Memangnya Tita harus izin kalau mau pulang? Tita balik bertanya. Kau itu, Boy segera menarik paksa gadis tersebut untuk terus berjalan. Lepaskan tangan Tita, Tita mau pulang. Tita berusaha melepaskan dirinya. Bisa diam tidak? Boy semakin mengeratkan cengkraman tangannya. Au, sit, umpat Boy saat tangannya digigit. Dasar gadis gila. Tita memang gila, makanya lepaskan Tita. Karena kau gila, makanya aku bawa ke rumah sakit agar dokter mengoperasi otakmu dan menukarnya dengan otak yang baru. Boy sengaja menakut-nakuti. Apa? Tita mau dioperasi? Gumam Tita dengan wajah yang ketakutan dan beberapa detik kemudian. Bruk! Yah, dia pingsan. Boy menatap gadis yang tergeletak di atas lantai. Kau pura-pura pingsan atau pingsan beneran? Pura-pura, jawab Tita keceplosan dan langsung menutup mulut dengan kedua tangannya. Ya ampun Tita, kau itu bodoh sekali, umpat Tita dalam hati. Dasar gadis gila, cepat bangun. Boy menyenggol kaki gadis itu dengan kakinya karena orang-orang yang ada di rumah sakit mulai menatap dirinya. Aku masih pingsan. Tita melirik sekilas, lalu menutup kembali kedua matanya. Kau benar-benar menyusahkan. Boy yang kesal langsung menarik tangan gadis itu dan menyeret tubuhnya tanpa peduli orang-orang yang melihatnya. Kau mau aku tarik terus seperti ini? Boy menatap ke belakang. Ya ampun, sakit sekali, gumam Tita saat tubuhnya diseret di sepanjang lantai rumah sakit. Sudah cukup, di mana ruang operasinya? Tita menarik kasar tangannya, lalu menatap tajam pada pria mesum, kejam, pemarah, dan sayangnya sangat tampan. Ruangannya di sebelah kanan. Oke, aku ke sana. Tita segera melangkahkan kakinya, dan dengan gerakan cepat ia mengangkat gaunnya dan berlari dengan kencang. Gadis gila, kembali kau! Teriak Boy saat melihat gadis itu berlari. Dengan segera, Boy mengejarnya karena tidak mau melepaskan gadis itu sebelum memberikan hukuman karena telah berani memfitnahnya sebagai penculik. Tita yang terus berlari kencang dengan semangat untuk melarikan diri sampai tidak menyadari kalau di depannya ada beberapa perawat yang sedang mendorong sebuah brankar. Bruk! Au! Tita meringis kesakitan. Nona, Anda baik-baik saja. Salah satu perawat membantu untuk berdiri. Ya ampun, pantat Tita sakit. Tita mengelus pantatnya yang mencium lantai. Makanya kalau lari itu pakai mata, bukan pakai kaki. Boy tertawa saat melihat gadis gila itu terjatuh dengan sempurna setelah menabrak sebuah brankar. Apa Tita tidak salah dengar? Lari pakai mata. Tita tertawa terbahak-bahak. Ini orang cakep-cakep tapi bego. Di mana-mana lari itu pakai kaki, bukan pakai mata. Apa kau bilang? Aku bego. Boy menjitak kepala gadis itu. Au, sakit tahu. Protes Tita sambil mengelus kepalanya. Itu hukuman bagi orang yang sudah berani menghinaku. Boy menarik pakaian gadis itu dan menyeretnya seperti anak kucing. Kakak perawat, tolong aku. Pria ini penculik dan ingin mengoperasi otakku. Teriak Tita pada perawat yang tadi menolongnya. Namun perawat-perawat itu hanya diam saja karena mereka tahu pria yang dikatakan penculik itu adalah cucu dari pemilik rumah sakit ini. Kakak perawat, kenapa diam saja? Cepat tolong aku.
Tita masih berteriak sambil menatap ke arah belakang. Tidak akan ada orang yang mau menolongmu. Boy menyeringai ke arah gadis gila yang sedang diseretnya. Mom, Boy masuk ke dalam ruang IGD yang sudah diberitahu oleh Mark sambil menyeret gadis gila itu untuk ikut masuk ke dalam. Mom, suara Boy langsung tercekat saat melihat Mami Luna tengah berdiri dengan senyum di wajahnya. Tunggu dulu, kenapa perasaan aku jadi tidak enak? Boy menatap keseluruhan ruang IGD. Sejak kapan ruang IGD hanya ada kursi dan meja? Sementara itu, Tita yang awalnya terus meronta minta dilepaskan, langsung terdiam saat melihat ada wanita cantik yang seusia dengan ayahnya dan juga beberapa pria berpakaian jas hitam di dalam ruangan tersebut. Akhirnya kedua calon mempelai kita datang juga. Luna menatap putranya dan juga putri sahabatnya bergantian. Ternyata putri Bayu itu sangat cantik dan lucu jika dilihat secara langsung. Walaupun tatanan rambut gadis itu sudah berantakan dan gaun pengantin yang dikenakannya kusut, tapi tidak mengurangi kecantikan di wajah putri sahabatnya itu. Kedua calon mempelai, Boy dan Tita saling menatap dengan wajah yang bingung. Ada apa ini, Mam? Siapa yang dimaksud Mam dengan kedua calon mempelai? Tanya Boy dengan wajah yang kesal, karena baru menyadari saat ini dirinya sudah masuk ke dalam perangkap Mom Luna. Tentu saja kalian, memangnya siapa lagi? Luna menatap Boy dan Tita secara bergantian. What? Pekik Boy sambil menatap gadis gila di sampingnya. Dia itu baru aku temukan kurang dari 1 jam yang lalu. Bisa-bisanya Mam mengatakan kami calon mempelai. Ditemukan? Memangnya Tita itu anak kucing? Yang benar itu Tita anak unta. Tita memutar kedua bola matanya dengan malas. Diam kau gadis gila, umpat Boy dengan kesal. Bisa-bisanya gadis itu bercanda di saat kondisi membingungkan seperti ini. Ya ampun, kalian berdua itu so sweet sekali. Luna menatap pada suaminya dengan senyum lebar di bibirnya. So sweet dari mana? Dava mendadak migrain saat melihat langsung bagaimana calon menantunya. Kenapa nasib Bi sama sepertiku mendapatkan wanita aneh bin ajaib? Batin Dava bertanya-tanya. Tentu saja mereka sweet. Bayu yang sejak tadi bersembunyi di belakang tirai langsung menghampiri putrinya. Ayah unta. Tita langsung berlari dan memeluk ayahnya. Anak untaku yang cantik. Bayu memeluk putri kesayangannya. Apalagi ini, ayah unta, anak unta. Boy menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Baiklah, karena kita semua sudah berkumpul, mari kita langsungkan pernikahannya. Luna menarik tangan putranya. Hentikan, Mam, aku bingung. Boy yang masih syok dengan apa yang terjadi memilih untuk menarik nafas dan mengeluarkannya secara perlahan. Jelaskan padaku satu persatu. Yang pertama, siapa yang akan menikah? Tentu saja kau, sayang. Luna menepuk lengan putranya. Oke, Boy menelan salivanya dengan susah. Yang kedua, siapa calon pengantin wanitaku? Dia. Luna menunjuk putri sahabatnya. What? Pekik Boy setelah memastikan yang diucapkan oleh Mom Luna sebelumnya adalah benar kalau gadis gila itu calon pengantin wanitanya. Namanya Tita Anggara, cantik bukan? Luna tersenyum pada calon menantunya yang baru pertama kali ini dilihatnya secara langsung karena sebelum-sebelumnya Luna hanya melihat lewat foto yang dikirim oleh Bayu. Ayah unta, Tita tidak mau menikah dengan pria mesum itu. Tita menunjuk pria yang sejak tadi memperlakukannya dengan kasar. Pria mesum? Tanya Bayu dengan wajah yang bingung. Iya ayah, dia itu supir taksi online yang memeluk dan mencium Tita dengan paksa. Apa? Pekik Bayu dan Luna bersamaan. Hei gadis gila, diam kau, geram Boy. Anak muda, jaga bicaramu, Bayu berkata dengan tegas. Luna Arbeto, tadi kau mengatakan jika bertemu dengan pria mesum yang melecehkan putriku, kau akan menyuruh Mark mematahkan tangannya. Bayu meminta Luna menepati perkataannya. Aku tidak. Luna menjadi bingung sendiri. Kenapa jadi begini?
Bi, sejak kapan kau jadi supir taksi online? Mam, kau percaya pada mereka? Gadis gila itu memfitnahku. Anak muda, jangan sebut putriku gadis gila. Bayu tidak terima anak gadis cantiknya dikatakan gila. Kalian berhentilah berdebat. Acara pernikahan ini mau dilanjutkan atau tidak? Tanya Dava. Tidak, lanjutkan. Luna dan Bayu mengatakan lanjutkan. Sedangkan Tita dan Boy menjawab tidak. Ayah unta. Tita menghentak-hentakan kakinya ke atas lantai. Sst, Bayu memberi kode agar putrinya diam. Aku tidak mau menikah dengan gadis gila itu. Bukankah sudah disebutkan di dalam perjanjian kalau aku tidak mau menikah dengan mempelai pengganti? Tita bukan mempelai pengganti, tapi dia memang calon istrimu, jawab Luna. Mam pasti berbohong. Untuk apa Mam berbohong? Kau lihat saja penampilan gadis itu. Luna menatap pada Tita. Boy pun ikut menatap gadis gila yang ada di hadapannya. Dan Boy baru menyadari jika gadis itu memakai gaun pernikahan lengkap dengan make up di wajahnya. Pantas saja aku merasa dia sangat berbeda, gumam Boy. Dan kau lihat ini. Luna memperlihatkan foto Tita yang berada di dalam kamar presidential suite, lengkap dengan atribut pernikahan yang sama seperti yang dikenakannya saat ini. Kau tahu, Bi, Tita itu melarikan diri saat kau belum sampai di hotel. Dan kau tahu dia melarikan diri kemana? Dia masuk ke dalam mobilmu, dan kau sendiri yang mengantarkan calon istrimu kemari. Seloroh Luna sambil menahan rasa ingin tertawanya. Ini tidak mungkin. Boy menggelengkan kepalanya. Aku yang mengantarkan calon istriku sendiri. Rasanya Boy ingin pingsan saat menyadari kebodohan yang dilakukannya. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku tidak mau menikah, apalagi dengan gadis gila itu. Boy mencari kacamata hitamnya untuk meminta bantuan pada Alex dan Agam. Anda mencari ini? Mark memegang kacamata milik tuannya yang tertinggal di dalam mobil. Iya, kemarikan, perintah Boy. Mark memberikan kacamata Tuan Boy dengan senyum penuh arti. Sekalipun Anda menghubungi Tuan Agam dan Alex, mereka tidak akan bisa membantu Anda. Mark memperlihatkan penghulu yang sudah duduk di atas kursi, begitu pula dengan calon pengantin wanitanya. Tamat sudah riwayatku.